Shalom, selamat pagi, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tanpa mengurangi rasa sukacita, ibadah pada pagi hari ini kita akan laksanakan secara daring. Marilah kita awali ibadah kita dengan pernyataan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita masuk ke kebenaran firman Tuhan, adalah kita siapkan hati kita dan kita mohon tuntunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu atas hari yang boleh kami terima saat ini, atas hari yang boleh kami untuk melakukan ibadah hari ini, Bapa. Kami ucap syukur Tuhan penyertaan-Mu sempurna. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang sempurna. Saat ini Bapa, kami mohon penyertaan-Mu di dalam kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bukalah hati kami Tuhan untuk kami bisa menerima kebenaran firman-Mu. Dan terlebih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu hanya yang daripada-Mu saja. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, dan kami siap untuk sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat kasih, pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema keseimbangan hidup surgawi dan duniawi. Saat ini kita tidak bisa memungkiri, kita berada dalam kondisi yang berat. Kita dalam kondisi pandemi yang membatasi kita, yang membuat kita harus menjaga jarak, harus memakai masker, harus cuci tangan, harus diam di rumah. Semua membuat tercengang semuanya. Saat ini seluruh sendi kehidupan seolah-olah berubah. Baik dari perekonomian, sosial, tanpa memandang agama, suku, hunian, kaya, miskin, cantik, jelek, semua terimbas, semua terdampak. Dan yang lebih lagi untuk memprihatinkan, kita tidak bisa memprediksi kapan pandemi ini akan berakhir. Kapan pandemi ini akan selesai. Bahkan profesor yang ada pun, orang yang paling pintar pun tidak bisa memprediksi kapan pandemi ini selesai. Lockdown di mana-mana, pembatasan kegiatan di mana-mana. Saat ini pun juga kita sedang mengalami pembatasan kegiatan. Hiruk pikuk duniawi yang biasanya 24 jam dengan segala kebiasaan yang ada. Kita mau cari makan bebas, kita mau cari apapun bebas, kita mau jalan-jalan kemanapun bebas, kita mau tertawa, terbahak-bahak,
mau bicara sekeras-kerasnya, bebas, tanpa masker, tanpa penutup, tanpa penghalang, tanpa apapun. Namun saat ini seolah-olah kodrat kita sebagai makhluk sosial dicabut, seolah-olah diangkat. Kita tidak bisa lagi duduk berkelompok, duduk berdekat-dekatan, tidak bisa lagi bikin pertemuan dalam skala besar. Perayaan-perayaan dibatasi, jabat tangan juga dibatasi, tidak boleh bahkan. Hanya boleh pakai tos, siku dengan siku. Boleh namaste. Bekerja, belajar, ibadah secara daring. Semua dilakukan secara daring. Puji Tuhan. Saat ini kita masih bisa melakukannya secara daring. Tetapi semua itu membuat kita seolah-olah merasa berat. Kehidupan kita begitu terdampak. Kehidupan kita tentang perekonomian, banyak yang dirumahkan, banyak yang di PHK, pendapatan yang dulunya masih lumayan, sekarang berubah drastis, bahkan sampai nol. Kita disibukkan dengan mencari solusi, bekerja di mana, kita mau menambah penghasilan dengan cara apa, bagaimana kita terhindar dari COVID ini, bagaimana kita bisa membuat situasi lebih menyenangkan di dalam kehidupan kita. Sibuk dengan kondisi yang ada. Setiap hari kita setel TV. Oh, sampai di sini. Oh, beritanya apa? Oh, vaksin. Oh, ada ini, vaksin juga. Beritanya kok seperti ini. Kita sibuk dengan kegiatan dunia seperti itu. Apakah salah? Tidak. Memang kita harus menghidupi kehidupan dunia kita. Namun janganlah lupa, kita juga harus menyeimbangkan kehidupan surgawi dan duniawi kita. Seperti dikatakan di dalam ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Kapan kita mau mencari Tuhan? Sekarang. Tuhan, saya lagi sibuk, besok saja ya. Tuhan katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Saat ini Tuhan masih berkenan ditemui. Kita tidak tahu besok kita mungkin dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu besok mungkin kiamat. Kesempatan yang sudah ada ini, marilah kita buat. Oh, saya sudah bergereja, saya sudah jadi jemaat di GKP Ulanit Adi Sumarmo. Jangan cuma berhenti sampai di situ, tapi pastikan nama kita ada di dalam buku kehidupan. Nama kita tercatat di dalam buku kehidupan. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ. Tuhan mau di ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kalau mungkin kehidupan kita saat ini masih jauh dari Tuhan, kita masih disibukkan dengan kehidupan duniawi, mari, belum terlambat untuk kita datang kepada Tuhan. Belum terlambat untuk kita bertobat. Saat ini situasi corona yang ada membuat kita stay at home, membuat kita harus berada di rumah, membuat kita tidak bisa leluasa bergerak. Tapi mari kita berpikir positif. Tuhan, saya punya waktu lebih. Tuhan, saya mau jadi gerejamu di rumah. Saya mau membaca Alkitab lebih lagi. Saya mau berdoa lebih lagi setiap hari. Saya mau memuji Tuhan lagi setiap hari. Sehingga kita tidak lagi terfokus dengan kondisi yang ada. Tidak terfokus dengan kondisi duniawi yang ada. Tidak berpikir bahwa Tuhan membuat rancangan yang celaka. Tuhan membuat rancangan yang berat di dalam kehidupan saya. Tuhan membuat hidup saya porak-poranda. Kita bangkit
kita bertobat, kita buka hati kita untuk Tuhan datang kepada kita. Kita baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, doa setiap hari. Kita memuji Tuhan. Itu akan membuat kehidupan kita seimbang, rohani dan dunia. Seperti suatu roda, kalau ada jeruji-jerujinya yang mungkin panjangnya tidak sama, tidak akan bisa membuat roda itu berputar dengan baik. Biarlah ruji-ruji surgawi kita, ruji-ruji duniawi kita seimbangkan sama. Sehingga roda kehidupan kita dapat berputar dengan baik. Dan kita juga akan belajar memahami bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Seperti dikatakan di ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sering kita tidak mengerti kehendak Tuhan, rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita melihat pandemi ini sebagai sesuatu yang berat. Kita melihat pandemi ini sebagai sesuatu yang sangat-sangat membuat hidup kita tidak nyaman. Tetap kita belajar positif bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sebagai suatu ilustrasi, ada seorang anak kecil yang duduk di dekat kaki ibunya, melihat ibunya yang sedang menyulam. Ibu membuat apa? Kayak benang cuma dimasuk-masukkan seperti itu, benangnya ruwet seperti itu. Sang ibu menjawab, tenang nak, main sudah sana. Teruskan bermainmu, ibu akan meneruskan menyulam. Walaupun mungkin dalam hati anak itu ibunya bikin apa, buat apa, tetapi ia terus untuk kembali bermain dan ibunya kembali menyulam. Setelah ibunya selesai menyulam, sang ibu mengambil anaknya, memangkunya, dan memperlihatkan suatu karya yang luar biasa. Wow, indah sekali Bu, sulaman ibu. Sang anak begitu sukacita melihat sulaman. Inilah yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa kita melihat keruwetan yang ada, melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini sebagai suatu masalah yang besar. Kita lupa akan akhirnya bahwa Tuhan akan membuat suatu rencana yang indah, rancangan damai sejahtera. Dan saat ini mari kita jemaat Tuhan, kita sebagai jemaat yang mendapat anugerah penyelamatan dari Tuhan, kita yang sudah mendapatkan penebusan dari Tuhan, bisa belajar berpikir positif atas pandemi yang ada dan berupaya untuk menyeimbangkan kehidupan surgawi kita dengan kehidupan duniawi kita melalui pemeliharaan iman kita. Kita belajar untuk membaca kitab suci, kita berdoa setiap hari, kita memuji Tuhan, dan terlebih kita tidak goyah dengan kondisi duniawi yang ada, dan kita melepaskan diri dari pengaruh duniawi dan mengisi hidup kita dengan pertobatan. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Kami bisa belajar untuk menyeimbangkan kehidupan surgawi dan duniawi kami. Kami mohon penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu yang hidup di tengah kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saat ini untuk Bapak Pendeta Beresman Sritonga beserta keluarga Tuhan.
Biarlah di dalam pelayanannya Engkau tambahkan hikmat marifat-Mu Tuhan, sehingga pelayanannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk pergumulan kehidupan mereka Tuhan, biarlah Engkau yang akan menjawabnya. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk majelis jemaat GKPO Lanut Adi Sumarmo. Engkau juga memberkati kehidupan kami, kehidupan surgawi kami, kehidupan duniawi kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan juga Tuhan saat ini berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, Bapak Diaken Rinto Herianto yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Brayat Surakarta, dan juga Bapak Wijono yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Pandanarang Boyolali Tuhan. Kiranya jamahan-Mu yang akan menyembuhkan kedua hamba-Mu ini Bapak. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk dokter, untuk perawat, untuk obat-obatan, alat-alat medis yang digunakan Tuhan. Biarlah Engkau jamah sehingga dapat untuk sarana kesembuhan kedua saudara kami ini Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, pemulihan kesehatannya, sehingga kami dapat kembali untuk sehat seperti sedia kala. Saat ini kami juga berdoa untuk penyembuhan, pemulihan kesehatan Bapak Budiono, Ibu Suwarno, Ibu Siti Budirianti, Saudara Andi Olen, juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Engkau memberkati, Engkau melawat mereka Tuhan, sehingga pulih kembali seperti sedia kala. Saat ini Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat lansia Tuhan, di dalam kesehatan mereka, di dalam kekuatan iman mereka, Engkau yang akan menyertai. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang lain Tuhan, yang merindukan pasangan hidup, merindukan momongan, merindukan pekerjaan. Kiranya Engkau memberkati. Apa yang kami butuhkan, apa yang akan kami makan, minum, pakai Tuhan, Engkau yang sediakan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah, baik di TK, SD, SMP Angkasa, SMA Pradipta di Gantara Tuhan, Engkau memberkati. Engkau juga memberkati Komandan Lanut Adi Sumarmo dan Komandan Depo 50 beserta jajarannya Tuhan. Untuk siswa Skadik 402, 403, 404, 405 Tuhan, Engkau memberkati. Saat ini Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan kebenaran firman-Mu di berbagai tempat Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, walaupun kami beribadah secara daring Tuhan, tetapi biarlah itu tidak mengurangi berkat yang daripada Engkau. Saat ini kami juga berdoa untuk persembahan yang boleh kami berikan Tuhan, biarlah itu menjadi sarana untuk kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan. Engkau berkati juga bendahara yang mengelolanya Bapa. Kami serahkan semuanya kehidupan kami, baik kehidupan surgawi kami, kehidupan duniawi kami, ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni segala dosa serta kesalahan kami Tuhan. Doa ini kami minta berdasarkan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita arahkan hati kita dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu, selamat melakukan aktivitas di dalam kehidupan sehari-hari.